What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of a knife, turning the screws. It's all in your mind and it's fighting you. Arm yourself, the storm is coming. Oke, jadi ya kayaknya kita semua sama kali ya di titik ini. Apa ya, bingung, marah, sedih, apa nggak tahu, campur aduk semuanya. Jadi ya ini udah makin parah, Pak. Gue sampai tadi pagi tuh sebenarnya pengen tidur kan, lu tahu kan. Gue ini baru balik dari Depok. Kita udah tunggu podcastnya di channelnya Top Score TV ya, hari Rabu naik kalau nggak salah. Jadi intinya adalah semalam kita udah sempet bahas sedikit, karena memang semalam udah mulai ada berita-beritanya tentang European Super League ini. Kita sempat live streaming, sekalian charity juga, Cecem berbagi. Dan ternyata semakin parah. Semakin parah dalam artian update-annya yang kemarin kita nggak bahas adalah ternyata 12 tim yang lu bisa lihat di sini nama-namanya siapa aja. 6 dari Premier League, 3 dari Italia dan Spanyol. 3 dari Italia, 3 dari Spanyol maksudnya. Mereka itu bahkan sudah sampai merilis pernyataan resmi tentang keikutsertaan mereka di kompetisi ini. Bahkan gue gak tahu semua atau masih ada beberapa yang belum, tapi yang gue tahu hampir semua dari 12 tim ini sudah keluar dari asosiasi klub di Eropa, ECA, European Club Association. Si presiden Juventus, Andrea Agnelli, itu harusnya chairman di situ, di ECA, tapi dia udah mengundurkan diri karena dia bergabung menjadi vice chairman di Super League. Chairman Super League udah tahu, Florentino Perez. Jadi ini situasinya, gue bener-bener gak ngerti, gue bingung. Tapi intinya untuk video ini gue akan pecah jadi beberapa video ya. Video ini gue pengen coba buat ngebahas soal, ini apa sih? Kayak gimana kompetisinya. Jadi ini gue ada di website mereka. Gue gak tahu, gak yakin 100% ini resmi sih, tapi kelihatannya legit sih. Jadi ini gue dapetnya dari salah satu account Twitter yang kayaknya account Twitter resmi Super League, karena di follow sama account Twitter resmi Juventus. Kalau nggak salah sekarang followersnya udah 70.000 deh akun Twitternya. Jadi ini website-nya seperti ini. Halaman homepage-nya ini memamerkan home ground dari 12 tim yang ikut serta. Lu bisa lihat ganti-ganti terus The Super League. Dan ya mereka bakal pakai branding seperti ini. Jadi bentar ya, ini sebelum mulai kita kesampingkan dulu setuju nggak setuju. Ntar gue bakal bahas di video selanjutnya. Ini gue mau jelasin apa sih Super League nih, sistemnya gimana formatnya. Jadi kita tahu dulu nih. Jangan asal main judge dulu, tahu dulu. Urusan setuju nggak setuju, urusan bakal beneran jadi atau enggak itu urusan ntar. Oke? Jadi, kalau misalnya kita lihat ke sini, mereka langsung motonya the best clubs, the best players every week. Jadi itu salah satu slogan yang bakal jadi daya tarik mereka. Kita udah tahu lah, karena ini adalah 12 tim yang top. Tidak bisa dipungkiri meskipun ya lu bisa bilang Arsenal, Tottenham nggak top. Terus ada beberapa tim yang baru kalah dari tim bukan kasta, tapi tim papan bawah, Arsenal, dan ada beberapa tim juga yang tahan imbang segala macam. Tapi tetap aja kita nggak bisa pungkiri bahwa kalau misalnya kita ngomong top player, world class player, oke lah masuk. Jadi ini bisa, dan mereka akan ketemu terus karena memang ya isi dari Liga Super League ini adalah mereka ini. Kita turun lagi, competition format. The Super League adalah kompetisi Eropa baru yang akan nantinya ada 20 tim, yang isinya adalah 15 founder dan 5 annual qualifiers. Jadi saat ini masih ada 3 tim yang belum menjadi founders atau belum mau ikutan. 12 ya ini sudah tahu yang ada di sini semuanya. Dan sisa 3 lagi belum. Tadi pagi rumornya Bayern Munich, RB Leipzig, Porto mau ikutan. Ternyata barusan dibilang mereka masing-masing udah kasih statement, tidak, mereka menolak invitation. Jadi ya nggak tahu, mungkin gue nggak tahu si PSG udah ngeluarin statement resmi atau belum, tapi mungkin mereka akan coba lagi pihak dari Super League-nya untuk ngajak 3 tim lain, pokoknya untuk ngelengkapin. Ini untuk founders ya. Founders ini ya anggapannya ya pokoknya mereka yang bakal menjadi panitia pelaksana sekalian. Karena ya owner-ownernya pun juga akan dapat jabatan tinggi di kompetisi ini. Dan 5 annual qualifiers. Jadi ini gue untuk annual qualifiers gue jujur nggak ngerti, tapi mereka sih bilangnya ya ini bakal ditentuin dari performa di musim sebelumnya.
Nah, gue curiga berarti akan ada sistem degradasi dan promosi dong. Karena kalau misalnya dilihat dari performa musim sebelumnya, performa 5 tim ini, 15 tim feeling gue sih kayaknya akan imun dari degradasi kayaknya. Karena masa founder degradasi atau keluar dari ESL ini? Nggak mungkin. Jadi akan imun, dan emang ya itu curang. Tapi balik lagi ya, itu tujuan mereka lah untuk bikin Super League ini, supaya tim-tim topnya tetap. 5 tim ini gue nggak tahu, tapi kemungkinan besar ya memang akan mungkin berganti-ganti. Jadi akan ada sistem degradasi dan promosinya. Bukan degradasi promosi, mungkin ya undangan atau tidak diundang lah istilahnya kayak gitu. Karena kayaknya nggak ada kasta keduanya. There will be 2 groups of 10 clubs each. Jadi akan dibagi 2 grup. Jadi main home dan away. Dan mereka bilangnya the Super League will deliver excitement and drama never before seen in football. Ya karena memang dari 10 pertandingan ini mereka akan main lawan tim yang top selalu. Arsenal habis dibantai, Barcelona 6-0, minggu depan ketemu Real Madrid. Anyep kalau boleh jujur. Tapi intinya itu formatnya. Terus untuk ini kan grup kan, untuk fase knockout-nya ada 3 tim dari masing-masing grup yang bakal langsung lolos ke quarter final. Terus 2 timnya lagi, total 8 kan. 2 timnya lagi itu adalah tim di urutan 4 sama 5 dari masing-masing grup yang akan menjalani playoff untuk melengkapi jadi 6 tim. Jadi 8 tim, sorry. Dari 6 yang sudah otomatis lolos, 3 tim dari masing-masing grup. Grup A 3 tim, grup B 3 tim lolos. Terus butuh 2 tim lagi untuk jadi perempat final. Terus nanti pokoknya intinya bakal ada perempat final, 2 leg home dan away sampai akhirnya ke final. Kayaknya finalnya single match nih mereka bilangnya ya. Jadi akan dramatis mereka bilang segala macam. Terus kapan mainnya? Midweek. Nah, di sini mereka bilang midweek games will be played midweek, tengah pekan kayak UCL. And all clubs will remain in their domestic leagues. Jadi lu tahu kan, UEFA sama FIFA udah merilis statement resmi dari tadi malam bahwa akan di-ban semuanya. Bahkan yang terbaru ini barusan gue baca, udah diresmikan bahwa semua pemain yang ikut kompetisi ESL ini bakal di-ban dari timnas masing-masing. Tidak bisa membela timnas. Ambil contoh, Harry Kane, Tottenham nggak bisa main buat timnas Inggris di kompetisi Piala Dunia, Euro, apapun itu yang di bawah naungan FIFA. Jadi itu sudah resmi. Ini mereka statementnya seperti ini. Dan ini mereka juga bilang bahwa akan dibicarakan dengan FIFA dan UEFA. Oke, kita simpan dulu. Ini banyak banget sebenarnya, pastikan lu, aduh gimana sih ini? Tapi ntar kita tujuannya video ini adalah ngelihat konsepnya atau ngelihat apa sih kompetisinya. Terus ini salah satu yang menurutku paling penting. Intinya adalah ini soal keuangan. Jadi ntar kalau misalnya kita mungkin bisa sekarang kali ya langsung lihat ke press release-nya. Intinya mereka itu, nih lu bisa baca sendiri ya. Mungkin linknya ntar gue bakal taruh deskripsi. Intinya mereka itu merasa terpukul karena pandemi corona. Mereka merasa bahwa uang yang mereka dapatkan dari main di kompetisi UEFA, kompetisi FIFA, UCL dan lain-lain itu tidak cukup. Tidak sebanding dengan effort yang mereka keluarkan. Jadi intinya di sini mereka bakal dapat duit jauh lebih besar. Gua nggak tahu exact numbernya berapa, tapi intinya hadiah uang juaranya itu akan, bahkan hadiah partisipasinya aja, uang yang dikasih untuk partisipasi. Ini gue mungkin jangan sebut baiknya karena gue nggak tahu beneran atau enggak, karena itu bisa aja rumor kan. Hadiah uang partisipasinya aja itu akan lebih besar dibanding hadiah uang lu juara UCL plus juara Premier League. Jadi segede itu memang. Itu cuma partisipasi doang. Liverpool ikut ESL sama Liverpool juara Premier League dan UCL dalam satu musim sama. Hadiah uangnya itu lebih dikit juara UCL dan Premier League. Jadi memang segila itu, sebesar itu. Gitu ya. Lagi-lagi, ini gue bisa kasih opini, kasih pendapat, tapi ntar kita simpan buat video berikutnya. Oke? Ini udah dikonfirmasi juga Florentino Perez yang akan menjadi first chairman dari Super League. Dan intinya adalah dia mau, tujuannya mereka bilang mereka mau ngebantu untuk tim-tim ini supaya bisa survive. Gimana caranya? Ya mereka akan bikin ini dengan nanti segala macam sponsorship, hak siar TV, dan lain-lain. Mereka akan bikin Liga Super yang pendapatannya akan mereka atur sendiri. Dan intinya adalah dari kita untuk kita. Dari mereka, klub-klub kaya, uangnya diputar dan untuk mereka lagi. Untuk kesejahteraan mereka dan pemain, fasilitas, segala macam. Dan ini semua mungkin ke-trigger dari mereka yang merasa tidak nyaman dengan
apapun itu yang ada di UEFA sekarang. Simple, oke? Dan di sini lu bisa lihat nih competition formatnya dijelasin lebih lanjut lagi. Nah ini lu lihat ya di sini ya, 20 participating clubs with 15 founding clubs and a qualifying mechanism. Untuk lebih lanjut lagi akan ada 5 tim yang setiap tahun masuk based on achievements in prior season. Nah, gue nggak ngerti maksudnya achievements in prior season ini gimana, tapi feeling gue ya akan sama seperti UCL. Jadi ngelihat dari klasemen Liga Domestik kemungkinan besar. Jadi akan berganti 5 tim ini setiap tahunnya. 15 timnya akan tetap karena mereka founding clubsnya. Dan ini mereka bilang lagi midweek fixtures. Jadi mereka berharap ya pokoknya tim-tim ini tetap bisa berkompetisi di liga masing-masing meskipun udah dilarang sama UEFA. Preserving the traditional domestic match calendar which remains at the heart of the club game. Jadi mereka menyadari bahwa itu tetap penting. Mereka menyadari bahwa tidak akan mungkin bisa jalan cuman tim-tim 12 tim ini, at least yang sekarang udah setuju gabung, cuma main di Super League doang dan tidak main di Liga Domestik. Itu mereka tahu. Dan setelah UEFA kemarin ngerilis pernyataan resmi, mereka tetap ngotot istilahnya. Oke? Jadi itu simpelnya, ini klubnya lo bisa lihat sendiri lah ya. Udah tau lah ya, dari Italia ada AC Milan, Inter, dan Juventus. Dari Spanyol ada Madrid, Atletico, Barcelona. Dan Premier League ya top 6-nya. Top 6, Big 6 ya. Bukan Big 6 di klasemen. Big 6 yang seharusnya jadi Big 6 tapi banyak yang tidak jadi Big 6 kan. Chelsea, ada Arsenal, Liverpool, MU, City, Tottenham. Jadi itu kira-kira. Jadi ini ntar juga bakal didanai sama salah satu pengusaha dari Amerika Serikat, kalau misalnya gue salah boleh koreksi, yang ada hubungannya dengan Glazer dan Ed Woodward United. Oke, gue dari tadi nahan-nahan nih. Ini gue akan langsung record lagi, langsung gas untuk berikutnya. Video berikutnya tuh gue bakal lebih ke ya soal ini pendapat jujur pribadi gue. Oke, jadi untuk lu yang dari tadi mungkin agak bingung, lu yang bangun tidur kaget, nih apa nih heboh banget di Twitter trending topic hampir 1 juta tweet gila hari ini. Apa ini? Ini emang ada kejadian nih sekarang. Dan memang yang menurut gue paling mengejutkan adalah klub-klub ini dengan sangat berani keluar dari asosiasi sepak bola profesional Eropa, Pak. Gue nggak ngerti itu dampaknya bakal seperti apa. Karena bahkan kabarnya kalau misalnya klub-klub ini misalnya jadi nih ESL atau at least nggak jadi, tapi mereka udah keluar nih dari ECA, European Clubs Association, dan mereka mau masuk lagi, berkompetisi lagi ke Liga Domestik, mereka harus mulai dari kasta kelima atau kasta keempat. Lu bayangin aja. Atau bahkan lebih rendah dari itu, ya mesti manjat lagi. Karena anggapan udah keluar lu dan mau masuk baru lagi. Aduh, gue bener-bener gak kebayang. Tapi ya, yuk kita gas. Ini sebenarnya gue ngantuk sih kalau boleh jujur. Karena tadi gue ya gara-gara bikin postingan di Instagram sama Twitter tadi pagi, lu tahu sendiri kan, tuh belum tidur. Terus gue harus langsung jalan ke Depok karena jam 1 udah janjian. Telat gue akhirnya tadi tuh, karena telat bangun segala macam kan. Jadi gue tadi tidur cuma 3 jam. Tapi ya udahlah, ini memang harus dibahas. Warga-warga juga pada minta. Jadi abis ini gue bakal kasih kalian opini, pendapat pribadi gue yang jujur seperti apa terhadap kompetisi ini. Oke, thank you sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your